Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Strange Darling 2023. Film ini berkisah tentang dua sejoli yang mengadakan kencan satu malam, namun semua berubah menjadi kengerian saat menyadari salah satunya adalah psikopat. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pria berjulukan Demon ditanya oleh seorang wanita apakah dia seorang pembunuh berantai. Lalu Shin menjelaskan, antara tahun 2018 sampai tahun 2020, seorang pembunuh berantai telah membunuh di beberapa negara bagian Amerika, dan ini adalah pembunuhannya yang terakhir. Wanita berjulukan Lady menghindari kejaran pria berjulukan Demon. Namun dalam prosesnya, Demon berhasil menembak mobil Lady dan membuat mobilnya Lady kecelakaan. Lady pun keluar dari mobil dan kabur ke dalam hutan, diikuti Demon yang juga menyusulnya. Lalu setibanya di dalam hutan, Lady menemukan alkohol serta rokok milik seorang penghuni hutan. Setelah membersihkan lukanya dengan alkohol, Lady pergi dari tempat itu, di mana dia melihat pemukiman dari kejauhan dan berencana meminta bantuan pada pemiliknya. Kemudian Lady mendatangi rumah pemiliknya, sementara Demon menemukan jejak Lady. Lalu Lady meminta bantuan ke pemilik rumah tersebut. Shin menampilkan Lady bersembunyi di dalam kulkas, di mana Demon telah berada di rumah itu. Dan ketika sedang mencari keberadaan Lady, terlihat pemiliknya bernama Freddy telah ditewaskan. Menyadari tidak ada Lady di dalam rumah, Demon keluar membakar rokoknya yang teralihkan dengan makanan kemasan yang berhamburan. Lalu dia pun memeriksa kulkas yang akhirnya menemukan keberadaan Lady. Shin menampilkan Demon dan Lady sedang mengadakan kencan, di mana Demon ingin segera menyewa kamar. Namun Lady ingin bermesraan terlebih dahulu, yang mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak terbiasa berkencan, tetapi menginginkan hal ini. I just have to really want it. Lady juga memberitahukan wanita sebenarnya bukan tidak menginginkan seks, melainkan takut jika berkencan dengan pria yang baru ditemuinya. Lalu dia pun bertanya, apakah Demon seorang pembunuh berantai? Are you a serial killer? Demon dengan tegas menyatakan bahwa dia bukan seorang pembunuh berantai, di mana terlihat Demon sedang mencekik Lady, yang ternyata keduanya sedang bermain peran sebelum bercinta. Lady menginginkan hal itu, namun Demon tidak nyaman dengan idenya Lady bermain peran, dan ketika akan bercinta, Lady menyadari kalau Demon sebenarnya tidak bergairah. Kemudian Demon dengan serius memberikan kekerasan pada Lady, lalu Shin menampilkan keduanya membahas mengenai Lady yang menginginkan bermain peran, di mana Demon merasa aneh dengan gairah seksual Lady. You know, you're a little fucked up. Demon menyetujui permintaan Lady, walau sebenarnya dia kurang menyukai hal tersebut, dan terlihat Demon menyembunyikan pistol di kakinya. Lalu Lady pun memuji peran yang dimainkan Demon, membuatnya terangsang. Fucking fantastic. I've never been so turned on in my life. Shin menampilkan pemilik rumah di hutan bernama Freddy dan Genevieve yang menjalani hidup dengan bahagia, dan ketika sedang bermain puzzle, keduanya menyadari kemunculan Lady yang mengetuk pintu rumah. Menyadari itu adalah ancaman, pasangan itu membawa semprotan beruang sebelum membantu Lady yang nyaris pingsan. Lalu setelah mengobatinya, Lady terheran karena pasangan itu tidak mempunyai senjata. Bear spray. I thought mountain people had guns. Genevieve akan mengambilkan obat anti nyeri untuk Lady, sementara Freddy berencana menghubungi polisi, tetapi Lady tidak menginginkan hal tersebut. Yes, honey.
Fredrik tetap akan menghubungi polisi dan hal itu membuat Lady panik. Diikuti Genevieve yang turun membawa obat untuk Lady, di mana dia terkejut saat melihat suaminya ditewaskan oleh Lady. Lady berjanji tidak akan membunuh Genevieve, namun dia akan mengikat Genevieve supaya tidak memberontak. Dan ketika Genevieve akan diikat di gudang, dia berhasil kabur saat Lady teralihkan dengan kemunculan Demon. Lady dengan terpaksa kembali ke rumah itu, di mana dia membuang semua makanan yang berada di kulkas, lalu bersembunyi di dalam kulkas itu dengan memegang semprotan beruang untuk dijadikan senjata. Scene menampilkan Lady menyiapkan barang terlarang sebelum bercinta dengan Demon, yang dengan terpaksa Demon mengikuti keinginannya, dan setelah memakai benda itu, Demon menyadari kalau Lady sebenarnya tidak ingin bercinta. Kesal dengan Lady yang hanya mempermainkannya, Demon memutuskan akan pergi dari tempat itu. Sementara Lady masuk ke dalam toilet yang berencana untuk menyerang Demon dengan senjata yang ada di tasnya. Terlihat Demon terkapar akibat barang terlarang yang dia konsumsi, di mana ternyata itu adalah ketamin yang membuat penggunanya terbius. Is ketamine. Lady melakukan semua ini karena ingin bersenang-senang dengan korbannya. Lalu dia pun membuat luka berinisial EL di tubuh Demon yang dikenal dengan julukan Electric Lady, yaitu seorang pembunuh berantai yang jadi buronan polisi. Setelah membuat luka di tubuh Demon, Lady memeriksa dompet pria itu yang ternyata adalah seorang polisi, dan ketika akan membunuhnya, Demon menembak Lady yang kabur menjauhi tempat tersebut. Lady tiba di klinik yang memberitahukan kalau dia diserang penjahat. Lalu saat pemiliknya berencana menelpon polisi, Lady menewaskan wanita itu serta meminta baju dan kunci mobil pada perawat bernama Tanya. What fucking key is it? It's that. Dia pun berkendara menjauhi Demon yang sedang menyusulnya. Lalu scene menampilkan Demon menunggu Lady sadarkan diri, di mana dia menelpon rekannya supaya menjemputnya di tempat tersebut. Listen, I'm out here near SR 78. Demon tidak memberitahukan kejadian yang menimpanya, dan ketika kembali ke lantai bawah, dia mendapati Lady telah sadarkan diri. Gotcha. Lady menyatakan bahwa dia tidak takut mati, melainkan takut dipenjara dalam waktu yang lama, lalu menyerang Demon dengan semprotan beruang. Dia juga menyerang leher Demon, yang membuat Demon akhirnya tumbang. Dan setelah menyadari Demon tewas, Lady berusaha mengambil kunci borgol di saku Demon. Menyadari kemunculan rekannya Demon, Lady berpura-pura bertingkah kalau dia usai diperkaos, di mana petugas wanita bernama Beth mempercayainya. Namun petugas bernama Pete ragu kalau Demon melakukan hal tersebut. We don't even know she's a victim yet. Kemudian kedua petugas itu akan membawa Lady ke kantor, di mana dalam prosesnya Genevieve mencegat mereka yang langsung ditembak Lady saat akan memberitahukan kejadian yang dialaminya. You dumb bitch. Lady pun mengambil pistol kedua petugas itu dan menyuruh Beth kabur ke dalam hutan sebelum memberitahukan julukannya adalah Electric Lady. I am the Electric Lady. Setelah Beth kabur ke dalam hutan, Lady memerintahkan Pete kembali berkendara. Lalu scene menampilkan keduanya menepi, di mana Lady menyatakan bahwa terkadang dia melihat korbannya bukan sebagai manusia, melainkan seperti setan. I don't see humans. Lady membunuh Pete saat melihat Pete seperti setan. Lalu dia pun keluar dari mobil sebelum membakar rokoknya. Kemudian Lady berjalan meninggalkan tempat itu, di mana dia melihat kemunculan mobil dari kejauhan yang bertingkah seolah-olah adalah korban dari kejahatan. Come on.
Ketika wanita itu memasukkan Lady ke dalam mobil, Lady melihat wajahnya di kaca seperti setan. Lalu dia pun dengan sengaja membiarkan dirinya ditembak wanita tersebut. Lady menyadari wanita itu menelpon polisi dan akan membawanya ke kantor polisi. Namun dalam perjalanan, terlihat Lady akhirnya menghembuskan nafas terakhir.